Subhanahu wa taala, atas banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya, kalaupun kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah itu, niscaya tidak akan dapat nikmat itu kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dicurahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada hari kemudian. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama memperingati bagaimana perjuangan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu di antara hikmah kurban ini adalah bagaimana kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Nabi Ibrahim adalah termasuk bapak tauhid di dunia, yang karena keikhlasan beliau, karena tauhidnya beliau, sampai sekarang orang masih napak tilas mengikuti perjuangan beliau. Dan di antara selain dari ketauhidan beliau yang sangat kuat, yang tidak ada bandingannya itu, ada salah satu lagi sifat terbaik yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, yaitu kesukaan beliau, atau beliau itu suka menjamu tamu. Karena keikhlasan beliau dapat gelar Khalilullah. Dan karena kecintaan beliau kepada umatnya, beliau tidak jarang untuk mengundang tamu, memberi makan kepada tamu, menjamu, memberi jamuan yang terbaik untuk tamunya. Itu merupakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah atau hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban yang bisa kita ambil pelajaran ini adalah yang kedua, dengan kita berkorban berarti kita telah menunjukkan jati diri kita bahwa orang yang berkorban itulah sebenar-benarnya orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37 diterangkan, beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanaluha luhumuha wala dimauha wala yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah itu tidak menerima daging korban kita, tidak menerima darah-darah dari korban yang kita terima itu, tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesediaan kita untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, mengorbankan nyawa, harta kita untuk fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Salah satunya dengan berkorban ini. Inilah sebenarnya esensi dari korban ini. Bagaimana kita mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hikmah korban yang ketiga adalah korban itu merupakan salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian. Di awal ayat tadi saya sudah menyitir ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya tidak pernah akan terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari diri kita saja kalau kita hitung-hitung itu, tidak bisa kita punya itu. Oksigen yang kita hirup itu berapa kalau dirupiahkan? Kenikmatan kita bisa makan itu berapa banyak kalau kita mau menghitung-hitung itu, tidak akan pernah bisa. Maka karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, fasoli li rabbika wanhar, sholat dan korban itu adalah tanda syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari korban ini adalah dengan berkorban ini merupakan indikasi. Korban adalah indikasi kesolehan seseorang. Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk menjadi makhluk yang soleh tidak hanya secara personal, tetapi harus soleh secara sosial. Tidak mungkin orang hanya soleh memikirkan dirinya sendiri, dipikirkan sholatnya saja, dipikirkan dirinya saja, tanpa kemudian dia memikirkan
meningkatkan kehidupan yang ada di sekitarnya. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ditutup dengan salam, tengok kanan assalamualaikum, tengok kiri assalamualaikum. Artinya apa? Setelah hubungan kita dengan Allah, lihat kondisi masyarakat sekitar kita ini. Kalau masih ada yang miskin, masih ada yang membutuhkan bantuan, diperlukan kesolehan sosial untuk kita bisa membantu masyarakat kita ini. Hadirin, demikianlah pelajaran dari ibadah kurban ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kurban yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW juga kita ini. Mari sama-sama kita ambil pelajaran ini sehingga kurban ini tidak hanya menjadi ritual tahunan saja, tetapi kita bisa mengambil apa maksud dan hikmah dari kurban yang hari ini kita laksanakan bersama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, ayo ayo malaikat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah kita, mari sama-sama kita akhiri rangkaian ibadah Idul Adha kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya hajat. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Ya Allah, berkailah kami, berkailah keluarga kami, berkailah tempat usaha kami, berkailah pimpinan-pimpinan kami. Jadikanlah usaha kami ini usaha yang halal dan thayyiban, mubarakan, dirahmati oleh Engkau ya Allah, menjadi keberkahan bagi kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkailah kami, berkailah istri-istri kami. Jadikan anak dan istri-istri kami menjadi anak-anak dan istri-istri yang soleh-solehah, menjadi penyejuk mata bagi kami, menjadi penyemangat kerja bagi kami, dan menjadikan keberkahan hidup bagi kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adkurkum washkuruni 'ala ni'ami yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya silakan untuk segera ke lokasi untuk makan bersama. Untuk teman-teman pimpinan untuk segera membersihkan